Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita melanjutkan perkongsian kita pada malam ini, ada baiknya saya memberikan pesan kepada antum bahwa perlu kita ingat dalam dunia ini satu-satunya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Bahkan hal ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, bila mana kita berbicara soal demokrasi dan Islam, itu perlu kita ketahui bahwa antara demokrasi dan Islam itu memiliki perbedaan. Dan perbedaan tersebut terbagi menjadi 5 gitu. Nah, yang pertama, sumber kemunculan demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu berasal daripada akal manusia dan tidak ada kena mengena dengan Islam maupun wahyu, serta tidak memiliki hubungan dengan mana-mana agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu berasal daripada wahyu. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa sahaja yang dia yaitu Muhammad ucapkan itu sesungguhnya bukan bersumber dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam surah An-Najm ayat yang keempat. Nah, manakala pula yang kedua adalah akidah yang lahir dari demokrasi, yaitu sekularisme. Sebenarnya kalau kita menelusuri sejarah demokrasi, kita bisa simpulkan bahwa demokrasi itu lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan, yang kemudiannya melahirkan pemisahan agama daripada pemerintahan dan kehidupan. Sedangkan Islam lahir daripada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana keseluruhan kehidupan manusia itu diatur dan terikat dengan hukum syarak, atau dalam arti kata manusia terikat dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, konsep kedaulatan dalam demokrasi itu berada di tangan rakyat. Dan hal ini terbagi kepada 2 idea. Yang pertama, asyada li asy'abi, yakni kedaulatan di tangan rakyat. Dan yang kedua, rakyat merupakan sebagai sumber kekuasaan. Ini berarti bahwa rakyat berhak membuat hukum atau undang-undang dan juga memindah dan membatalkannya. Serta rakyat juga berhak menetapkan yang halal maupun yang haram. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan itu berada di tangan syarak. Dan ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pembuat hukum, atau kita sebut sebagai musyarri', dan juga penentu yang halal dan juga yang haram. Dan tugas kita sebagai manusia dalam hal ini adalah wajib mematuhi dan melaksanakannya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, nah yang keempat itu adalah ukuran kebenaran dalam demokrasi, yaitu berdasarkan suara majority. Perlu kita ketahui bahwa dalam sistem demokrasi, ia merupakan sistem pemerintahan majority, yang mana pemerintah dan anggota perwakilan dewan itu dipilih berdasarkan suara ramai. Dan semua peraturan dan undang-undang serta halal dan haram itu diluluskan berdasarkan suara majority. Karena dalam demokrasi itu, suara majority ini merupakan satu perkara yang benar dan ianya merupakan yang terbaik. Sedangkan dalam Islam, ukuran kebenaran dan kebaikan itu
adalah berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, bukannya suara majoriti gitu ya. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir adalah prinsip kebebasan dalam demokrasi. Dan prinsip ini terbagi kepada 4 komponen. Yang pertama, kebebasan beragama. Nah, yang kedua, kebebasan berkepemilikan. Dan yang ketiga, kebebasan bersuara atau berpendapat. Nah, yang keempat, kebebasan bertingkah laku. Nah, dalam demokrasi itu yang memberikan hak serta kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih agama yang ia sukai. Dan bisa jadi yang mana pada asalnya ia seorang muslim, tetapi ia memilih untuk menjadi murtad atau keluar dari Islam. Dan hal ini dibenarkan dalam sistem demokrasi, termasuklah bebas menyuarakan pendapat, bebas memiliki apa sahaja, serta bebas bertingkah laku selagi mana tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Sedangkan dalam Islam, tuan-tuan, setiap perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syarak ataupun terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.